ya. Jadi minimal saya bagi contoh di sini ada 4 ya. Experimental research, correlation research, causal comparative design, dan juga survey research design. Nah, esok boleh explain daripada masing-masing contoh ini ya. Nah, nanti berdasarkan pada pada perilakunya ataupun pada jenis daripada penelitiannya, kedalaman dalam membahas itu ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dia maknanya penelitian yang just describe ya, hanya mendeskripsikan daripada apa yang berlaku di satu case tertentu. Ini biasanya untuk level degree ini tak ada masalah gitu ya. Kemudian kedua ada korelasional. Korelasional maknanya berarti dia mesti ada hubungan, baik hubungan itu saling mempengaruhi ataupun tidak ya. Misal dia agak ke ekonomi sedikit ya. Misal kalau di Singapura saya rasa restoran nih yang halal ya selalunya pasti akan ada simbol-simbol untuk tulisan halal dan juga ada tulisan bismillah dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu memang banyak pengaruhnya. Jadi seseorang tuh makan di situ muslim itu karena dia dah yakin. Tapi kalau di Indonesia agak sedikit beza ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini karena mayoriti muslim, so dia tidak semua macam warung Padang misalnya itu ya, dia tak ada tulisan halal di situ ya. Kenapa? Karena orang dah faham kalau nasi Padang kemudian nasi Sunda atau Jawa gitu ya, sebagian besar ya bahkan mungkin sampai 99% itu ya halal gitu kan ya. Jadi berbeza. Nah, nanti kalau ternyata ada satu warung Padang misalnya di Jakarta, kemudian dia letakkan besar-besar di depan ininya halal gitu ya. Nah, macam mana? Ada tak pengaruhnya terhadap para pembeli? Ya, mereka semakin banyak atau biasa saja tak pengaruh. Jadi pengaruh penggunaan label halal pada rumah makan Padang di Jakarta. Itu ya. Jadi ini namanya korelasional. Oh, ternyata betul ada hubungan ya. Ketika dia bagi tulisan halal besar, orang banyak yang datang gitu ya, banyak yang datang ya. Tapi kalau tak ada, mungkin orang akan tengoklah, mungkin pikir-pikir dulu gitu ya. Nah, semua kan kalau di Singapura memang dah ada semua lah ya kalau yang halal. Tapi di Indonesia, di Malaysia tak semuanya ada. Nah, ada juga causal comparative. Berarti dia adalah membandingkan, to compare ya, hubungan yang sama ya. Jadi causal comparative. Kemudian ada tindakan penelitian, ini namanya PAR ya, participan action research, ataupun kita sebut juga penelitian tindakan atau action research. Action research ini macam kita nak buat satu activities ya, kemudian kita buat riset supaya itu boleh dilakukan, supaya boleh action, boleh dilaksanakan. Ada penelitian perkembangan atau development, biasanya dia meneliti dan juga mengembangkan daripada program yang ada di satu tempat tertentu gitu ya, satu tempat tertentu, sehingga kemudian disebut dengan development. Nanti di level master dan juga di level PhD itu ada namanya R&D ya, research and development. Jadi dia ada risetnya, setelah ada riset kemudian di develop, dia dikembangkan. Nah, macam itu ya. Misalnya kita nak tadi pasal menafsirkan Al-Quran ya. Pertama sekali kita riset macam mana nih tingkat pemahaman daripada mungkin beberapa asatizah terkait dengan menafsirkan Al-Quran. Oke, kita buat risetnya. Oke, kesimpulan dari risetnya bahwa belum semua nih asatizah memahami metode ataupun cara menafsirkan Al-Quran, sehingga kemudian hasil risetnya ada rekomendasi untuk membuat pelatihan atau mungkin macam workshop untuk metode tafsir Al-Quran. Nah, risetnya, developmentnya itu adalah berarti mengembangkan pemahaman daripada asatizah tentang cara menafsirkan Al-Quran. Ya, itu ya. Kemudian penelitian eksperimen, tadi sudah saya jawab, namanya eksperimen itu dia adalah apa? Ya, trial and error gitu ya, eksperimen. Ya, jadi dia uji coba.
ya, uji coba. Macam tadi ya, bila kita misal kita nak jualan jualan makanan ya, jualan kue ya, jualan cake ya, jualan cake tuh. Nah, kita boleh coba misalnya kita nak jualan biskuit ataupun cake ataupun makanan lah untuk budak-budak tuh. Oke, berarti kita buat dua, yang satu mungkin modelnya ini, yang satu mungkin manis, sweet, yang satunya mungkin manisnya itu tak sangat ya. Kemudian kita datang mungkin ke madrasah, kemudian ada 10 orang gitu ya, 10 anak gitu, kemudian dia ditutup matanya, tutup matanya, kemudian ditutup macam itu, kemudian disuruh makan satu, makan, kemudian yang kedua makan lagi. Nah, menurut mereka itu lebih enak yang mana ya? Itu sebenarnya eksperimen juga ya, eksperimen juga. Belajar bahasa Arab misalnya, bahasa Arab kalau guna metode ini, cara ini, mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat, boleh bahasa Arab ataupun tadi boleh membaca Al-Quran juga. Itu namanya eksperimen. Kalau tadi ada true eksperimen, berarti terkait dengan memang betul-betul ya, betul-betul kalau orang Melaka cakap nih betul-betul lah ya, betul-betul nih bahwa dia memang eksperimen, dia tak ada yang lain yang mengganggu, tak ada lain yang contribute dengan masa riset itu ya. Itu namanya true experiment. Nah, macam mana cara atau langkahnya? Kita sebut dengan logiko, hipotetiko dan verifikatif ya. Jadi ada perumusan masalah, kemudian ada penyusunan kerangka berpikir, kemudian ada rumusan hipotesis, kemudian pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta sampai kepada penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jadi logis ya. Jadi dia memang logik, di mana dia betul-betul ilmiah. Kemudian hipotetiko maknanya dia membuktikan hipotesis. Tadi misalnya hipotesis menyatakan bahwa ibu bapak berpengaruh terhadap prestasi anak di sekolah. Gitu kan ya, ibu bapaknya itu berpengaruh. Saya rasa jelaslah betul, tapi kena kita pahami betul atau tidak, kena ada verifikatif, karena kita buktikan betul atau tak macam tu ya. Atau mungkin agak sedikit mungkin ini ibu yang ibu bekerja boleh, ataupun biasa kita cakap tuh ini kita sebut ibu tunggal ya, ibu tunggal. Jadi single parent ya. Nah, single parent ini dia ada tak pengaruhnya terhadap perkembangan daripada anak lelaki. Itu kan perlu dibuktikan gitu ya, dan tak hanya satu ya, tetapi mungkin ada beberapa single parent ya, ibu tunggal biasanya tuh. Nah, itu jadi riset yang menurut saya lagi-lagi menarik ya, kalau kita suka riset, suka pengkajian ya, karena kita bukan hanya belajar biasa dalam university ini, kita kena betul-betul naik level, bukan hanya belajar Ustaz macam ni, Ustaz cakap macam ni, oke lah saya amalkan lah, ada boleh tuh macam tu bagus, tapi kena kita paham Ustaz ni cakap macam ni, apa dia punya argumentatifnya, yang mana dasarnya, kena paham gitu ya. Itu bezanya. Nah, ini prosedur daripada penelitian. Ada ini nanti dalam skripsi ataupun tesis, ustaz dan ustazah semuanya akan boleh faham tentang ini ya, macam mana cara membuat sebuah penelitian, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Dan